Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama serta para jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini izinkanlah kami untuk membacakan biografi dari Syekh Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Haji Abdul Ghani Mahmud lahir di kota Pontianak, Tembelan Sampit pada hari Jumat pada waktu subuh pukul 5 tanggal 19 bulan Syaban tahun 1330 atau 12 bulan Mei tahun 1912. Terdapat perbedaan dalam penulisan nama Abdul Ghani Mahmud. Sebenarnya nama Arabnya adalah Abdul Ghani Mahmud, namun namanya ditulis Latin Abdul Ghani Mahmud. Rani menggunakan huruf R, bukan huruf GH. Dengan demikian, nama dan panggilan dan tulisan Abdul Ghani, masyarakat lebih mengenal ulama ini. Dalam kalangan keluarga dan murid-muridnya, beliau dikenal dengan nama Syekh Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Gelar depan Syekh dan di belakang Al-Yamani. Ini awalnya tidak dipakai, namun setelah bertemu dengan keluarganya dari Yaman, tatkala beliau menunaikan ibadah haji yang pertama, gelar ini dipakai atas desakan dari keluarganya dari Yaman agar mudah untuk mengenalinya. Ayah Abdul Ghani bernama Mahmud dan kakeknya bernama Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad anak laki-laki dari Abdul Rahman, dan Abdul Rahman adalah anak laki-laki dari Khidir. Khidir adalah anak laki-laki Yusuf, dan kakek Khidir bernama Abdullah. Abdullah adalah anak laki-laki dari seorang yang berasal dari Timur Tengah di daerah Yaman, tepatnya antara daerah Hijaz dan Yaman, bernama Syekh Ahmad Al-Hatimi Al-Yamani. Selanjutnya, Syekh Ahmad Al-Hatimi Al-Yamani pergi dari Yaman menuju wilayah Nusantara dan singgah dan tinggal dan menetap di daerah Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Al-Hatimi Al-Yamani memiliki istri dari suku Melayu dan mendapatkan keturunan anak laki-laki yang bernama Abdullah atau Ilyas Bujang. Abdullah memiliki anak bernama Nakoda Yusuf. Nakoda Yusuf memiliki anak bernama Nakoda Khidir. Nakoda Khidir pergi ke Kalimantan Barat dan tinggal di Pontianak. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Syekhah Sa'diyah binti Syekh Muhammad Al-Yamani. Hasil perkawinan dengan Syekhah Sa'diyah, beliau memperoleh anak laki-laki yang bernama Abdul Rahman. Abdul Rahman menikah dengan Salamah binti Nakoda Qasim bin Abdullah. Syekh Abdul Rahman mendapat anak yang bernama Muhammad Asad dan Muhammad Ali. Haji Syekh Muhammad Asad beristri Asiyah binti Abdul Ghani bin Enci Abbas bin Nakoda Usman bin Nakoda Jalal. Haji Al-Syekh Muhammad Asad Al-Yamani memperoleh keturunan 3 orang anak laki-laki, yaitu Haji Muhammad Makkah, Haji Mahmud, dan Umar. Haji Mahmud bin Syekh Muhammad Asad beristri Asiyah binti Husin di Kampung Mulia Karta, Ketapang. Haji Abdul Ghani Mahmud adalah putra tertua dari pasangan Haji Mahmud bin Syekh Muhammad Asad dengan Asiyah binti Husin. 3 saudara perempuan Haji Abdul Ghani adalah Sa'diyah, Raudah, dan Jaurah. Adiknya yang tertua yaitu Sa'diyah menikah dengan Hashim dan memperoleh 3 orang anak laki-laki.
yaitu Ahmad Syatibi, Sa'aduddin Suryansa, dan 2 orang anak perempuan, Hasnawati dan Jasmaniyati. Haji Abdul Ghani Mahmud menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruqyah binti Haji Mahmud, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Rajab 1329 Hijriah. Beliau menikah dengan Ruqyah pada tanggal 14 Rajab 1355 Hijriah, lebih kurang tahun 1936 Masehi. Dalam riwayat hidup yang telah tulis dengan tangan Haji Abdul Ghani dituliskan bahwa beliau mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sayyidi Haji Abdul Ghani Mahmud. Sayyidi dikenal sebagai anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Haji Abdul Ghani Mahmud dan Ruqyah. Sayyidi dikenal sebagai anak Haji Abdul Ghani Mahmud oleh kalangan keluarganya, sahabat, aparat pemerintah, ulama maupun tokoh-tokoh lainnya di Pontianak. Pada tahun 1993 Haji Abdul Ghani Mahmud berpulang ke rahmatullah dikarenakan stroke berat dan komplikasi penyakit lain. Beliau wafat di rumah kediamannya Jalan Komisioner Sogang Rambutan, Sungai Jepit, Luar Pontianak, pada tanggal 24 April 1993 bertepatan tanggal 2 Zulkaidah 1413 Hijriah. Pendidikan dan asal usul keilmuan Haji Abdul Ghani Mahmud. Haji Abdul Ghani Mahmud telah mendapat dari berbagai bentuk pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan informal yang telah diterima oleh Haji Abdul Ghani Mahmud adalah pendidikan awal di lingkungan keluarganya, yaitu dari orang tua, datuk dan paman beliau. Selain itu, beliau juga belajar kepada beberapa tuan guru di Pontianak, Kalimantan Barat. Pendidikan di lingkungan keluarga informal ditempuh Haji Abdul Ghani Mahmud dengan belajar mengaji kepada 2 orang tua dan kakek serta neneknya. Selanjutnya, beliau juga belajar mengaji Al-Quran di kampung Kuantan dengan Tuan Guru Ahmad. Beliau dapat menamatkan dan khatam Al-Quran pada tahun 1918, yakni pada umur 6 tahun bertepatan 15 bulan Syakban tahun 1337 Hijriah. Sejak usia 6-8 tahun, beliau mendapat pengajaran baca tulis Arab Melayu dari datuk dan ayahnya. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1918 hingga 1922. Setelah tamat belajar Al-Quran, ia belajar tajwid pada pamannya yaitu Muhammad Makkah. Selanjutnya, Abdul mempelajari beberapa kitab kepada Muhammad Makkah, yakni pamannya sendiri, mulai tahun 1338 Hijriah hingga 1345 atau bertepatan dengan 1919 sampai 1926. Pendidikan formal yang ditempuh Haji Abdul Ghani Mahmud dimulai belajar selama 5 tahun sejak tahun 1923 hingga 1928, dapat sertifikat dan tamat pada sekolah Belanda Gubernemen di kota Pontianak. Pada saat itu, waktu pagi digunakan beliau untuk belajar di Gubernemen, sedangkan waktu sore beliau meneruskan belajar mengaji dan ilmu agama Islam. Sedangkan waktu malam harinya beliau belajar seni budaya Islam yang populer pada saat itu, seperti berjanji, maulid, syarafal anam, nazam, hadrah dengan lagunya masing-masing, serta jepin dengan gambusnya. Akhirnya Haji Abdul Ghani Mahmud mahir dan menguasai berbagai seni budaya Islam. Sebagian besar waktu beliau, baik malam, pagi hari maupun sore, digunakan dan digunakan beliau semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Beliau selalu bersemangat dalam belajar berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama Islam maupun lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktivitas belajarnya. Sejak usia 7 tahun, beliau belajar ilmu agama Islam dan kitab-kitab berbahasa Arab di lingkungan keluarganya. Tatkala berusia 17 tahun, Abdul Ghani melanjutkan pelajaran kitab kuning atau kitab undul dalam bahasa Arab. Haji Abdul Ghani Mahmud menggunakan waktu pagi untuk belajar, sedangkan waktu sore dan malam beliau gunakan
waktunya untuk belajar di surau kepada beberapa tuan guru. Hal ini berlangsung selama 7 tahun sejak tahun 1929 hingga tahun 1936. Beliau berguru dan belajar kitab kuning di kampung Banjar Serasan kepada Tuan Guru Haji Taha sejak tahun 1343 hingga 1347 atau 1923 sampai 1928. Kemudian Haji Abdul Ghani Mahmud melanjutkan belajar lagu Al-Quran dan lagu-lagu qasidah serta lagu gambus jepit kepada Tuan Guru Haji Muhammad Masri Kampung Kapur pada tahun 1928 sampai 1930. Selain itu, Haji Abdul Ghani Mahmud juga berguru kepada 3 orang tuan guru yang bermukim di Kampung Tembelan, Pontianak. Yang pertama, Haji Abdul Ghani Mahmud berguru kepada Tuan Guru Haji Ismail Jabal selama 7 tahun sejak tahun 1931 hingga 1938. Yang kedua, Haji Abdul Ghani Mahmud juga berguru kitab kuning kepada Haji Muhammad Kampung Tembelan selama 14 tahun dari sejak tahun 1938 hingga 1952. Yang ketiga, Haji Abdul Ghani Mahmud juga belajar kitab kuning kepada Haji Abdul Ghani di Kampung Tembelan, Kota Pontianak. Selain belajar kepada beberapa tuan guru, Haji Abdul Ghani Mahmud meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran di surau, yakni mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak, juga mengajar ilmu tajwid, qiraah, sab'ah. Haji Abdul Ghani Mahmud juga mengajarkan kitab Muniyatul Musalli, Irsyadul Anam, serta membaca Najam Ta'al. Pendidikan formal Haji Abdul Ghani Mahmud dilanjutkan di Madrasah An-Naudhatul Islamiyah pada tingkat terakhir, yaitu Al-Qisman Nihai selama 8 tahun sejak tahun 1937 di Pontianak hingga tamat tahun 1945. Pendidikan di madrasah ini adalah pendidikan agama Islam dengan menggunakan kitab kuning. Haji Abdul Ghani Mahmud amat gigih dalam belajar dan haus ilmu pengetahuan sehingga hampir seluruh waktu yang ia miliki digunakan untuk belajar. Haji Abdul Ghani Mahmud tidak hanya belajar ilmu-ilmu keislaman, tapi juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Bahkan beliau ikut kursus bahasa Inggris di Jakarta saat itu. Pagi hari beliau gunakan untuk mengajar dan sore hari Haji Abdul Ghani Mahmud belajar di madrasah. Waktu malam digunakan untuk belajar dengan ulama di surau-surau dan ikut pengajian majlis taklim, dan beliau masih meluangkan waktu untuk menambah ilmu dengan mengikuti beberapa kursus kepemimpinan. Beliau juga mengikuti kursus guru Book School sejak tahun 1929 hingga 1930. Kurang lebih 20 tahun Haji Abdul Ghani Mahmud pelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Selanjutnya, apa yang telah beliau pelajari kemudian diajarkannya pula kepada para pelajar masa itu. Murid-murid beliau terbatas pada keluarga dan kerabat dekat di Tembelan sampai. Setelah ia menikah tahun 1936, belajar di madrasah masih tetap beliau lanjutkan. Dan beliau selalu merasa kekurangan dalam hal menuntut ilmu. Kadang ia harus pergi dan mendatangi tuan guru ulama, meskipun guru-guru atau tuan guru cukup jauh tempat tinggalnya. Hal tersebut dilakukannya dengan jalan kaki atau bersampan, naik motor air atau menggunakan sepeda. Karena hal itu semua tak menjadi suatu halangan yang berarti baginya dalam belajar. Ketika mengajar dan belajar di Madrasah Al-Naudhatul Islamiyah, beliau banyak belajar kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Usman yang merupakan pendiri dan pengajar Madrasah Darul Ulum Diniyah di Makkah Mukarramah, dan salah seorang pendiri Universitas Islam Bandung atau UNISBA, dan pernah menjabat rektor UNISBA Bandung. Selain belajar ilmu pengetahuan agama Islam pada beberapa tuan guru dan ulama, beliau juga berguru kepada beberapa orang ulama yang cukup dikenal di Indonesia dan Tanah Suci, bahkan di Timur Tengah. Berdasarkan
Keterangan penjelasan beliau dalam buku Miftah Sa'adat bi Jamil Anwa'il Al-Ijazah. Beliau juga telah berguru dan mendapatkan bai'ah yang mempelajari dan mengambil ajaran serta amal dari beberapa ulama, yaitu Haji Muhammad Ali Usman, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Alawi Al-Husaini, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, dan Syekh Ahmad Sohibul Wapa Tajul Arifin atau Abah Anum. Dengan demikian, tampaklah bahawa Haji Abdul Ghani Mahmud mempunyai latar pendidikan keagamaan yang mulia dari beberapa tuan guru dan dari lembaga pendidikan masa itu. Karya-karya Haji Abdul Ghani Mahmud. Sejak mudanya, Haji Abdul Ghani Mahmud sangat senang menulis dalam bentuk artikel, makalah maupun diktat pelajaran agama, khutbah-khutbah dan ceramah agama. Artikel tersebut dikirim ke berbagai surat kabar dan majalah. Tak heran bila tulisan beliau banyak, kondisi pada saat itu masih sulit mencetak buku. Maka makalah, artikel dan diktat beliau tulis tangan dan diketik dengan mesin tik pada masa itu. Salah satu karya tulis beliau yang membahas tentang amal-amal atau zikir yang menggunakan bahasa Arab, yaitu Jubdatul Da'wat bi Afdalis Shalawat, atau intisari doa permohonan dengan utama selawat pilihan. Karya tulis ini disusun beliau untuk amalan murid-murid beliau yang dikenal di kalangan murid-muridnya dengan sebutan salawat 40. Selanjutnya ada satu karya monumental beliau sejak masa hidup beliau hingga masa sekarang tetap dipakai oleh kaum muslimin Provinsi Kalimantan Barat, yaitu jadwal salat sepanjang masa. Dan jadwal salat pada bidang ilmu falak menjadi karya terbesarnya yang menjadikan beliau sebagai salah seorang ahli ilmu falak di Kalimantan Barat. Karya ini hingga sekarang telah banyak membantu umat Islam dan manfaatnya sangat banyak untuk umat Islam khususnya daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya, Haji Abdul Ghani Mahmud menyatakan bahwa jadwal salat sepanjang masa hak cipta atas nama beliau dan keluarganya. Barang siapa yang ingin mencetak atau mengutip jadwal salat ini harus seizin beliau atau keluarga beliau, serta mencantumkan nama beliau dan keluarga beliau. Bila dilihat hasil karya yang ada, maka dapat dikatakan pada sejak muda hingga masa tua, beliau adalah sosok ulama yang giat tekun dalam menuntut ilmu tanpa pandang usia, sekaligus sebagai penulis yang aktif dan kreatif, tidak hanya bidang ilmu fikih saja, tapi bidang ilmu agama Islam. Dalam bentuk bidang tasawuf, ditemukan juga tulisan dan naskah beliau baik dalam bentuk artikel maupun lainnya yang bahas ilmu tasawuf. Bahkan kitab fikih yang disusunnya dengan judul Hidaul Hidayah, Penghadiaan Petunjuk, tahun 1975, dimuat pula materi dari informasi tentang ilmu tasawuf serta naskah lainnya berupa kumpulan doa, wirid dan zikir yang telah beliau tulis, merupakan bagian dari pengamalan berbagai tarekat yang merupakan bagian dari praktik tasawuf Haji Abdul Ghani Mahmud. Misalnya Miftah Sa'adat bi Jamil Anwa'il Ijazah dan arsip pribadi beliau lainnya dalam bentuk tulis tangan asli dan diketik ulang oleh beliau. Di bidang sosial keagamaan, masyarakat dan politik banyak ditekuni oleh Haji Abdul Ghani Mahmud. Haji Abdul Ghani Mahmud berkecimpung dalam organisasi baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang ulama. Telah banyak usaha-usaha yang dilakukannya demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa dan negara Indonesia ini dalam organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun sosial politik.
Haji Abdul Ghani Mahmud awalnya sebagai seorang guru agama biasa, namun ia pernah aktif dalam masyarakat Pontianak. Dalam organisasi sosial keagamaan, beliau kenal di organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau di dunia politik dikenal sebagai tokoh politik di berbagai partai politik Islam dan umum, atau Partai Islam Indonesia, Partai Islam Masyumi, Partai Muslimin Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya, dan pernah menjadi anggota DPR gotong royong. Dalam perjalanan hidup Haji Abdul Ghani, berbagai peran dalam masyarakat telah membuat dirinya mempunyai banyak pengalaman baik pada bidang pendidikan dan pengajaran, bidang sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun sosial politik. Pengalaman dan aktivitas yang beliau jalani menjadikan beliau seorang cakap dan mampu memprediksi, bertindak dan bersikap dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dipercayakan menjadi pimpinan umat Islam selama 15 tahun hingga wafat, yaitu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan sampai di sinilah biografi Haji Abdul Ghani Mahmud. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, dan kami selaku keluarga besar dari Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jemaah dan panitia Haul Akbar Syekh Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.